Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di sini. Kenapa saya ada di sini? Karena saya tidak ada di sana. Jadi di video kali ini saya akan share kepada kalian mengenai bahayanya aplikasi pihak ketiga yang digunakan di channel YouTube kita. Seperti kita ketahui, untuk membangun channel yang sangat bagus itu sangat sulit. Kita tahu sendiri bahwa kita atau saya ini tidak familiar dan tidak keren ya. Jadi konten-konten yang kita miliki ingin ditonton oleh ribuan bahkan jutaan penonton di YouTube. Akan tetapi ingat, kita ini hanya manusia biasa, bukan artis yang tadinya terkenal. Jadi ingat sekali lagi, untuk mendapatkan viewers ataupun subscriber yang baik, itu alangkah baiknya kita tidak menggunakan aplikasi yang namanya aplikasi pihak ketiga, karena biasanya orang ketiga itu suka mengganggu hubungan orang. Oke. Lalu apa sih hubungannya aplikasi pihak ketiga dengan channel YouTube yang kita miliki? Jadi menurut saya, aplikasi semisal yang namanya Subporsab, YouChannel, View4View, dan lain sebagainya itu sangat berbahaya. Mengapa berbahaya? Pertama, subscriber yang kita punya yang tadinya misalnya 10 orang, tiba-tiba dalam waktu seminggu sudah mencapai 500 orang. Tentunya YouTube pasti akan mengecek dengan algoritma canggihnya mengapa hal tersebut bisa secara terjadi dengan drastis. Ingat, orang yang bekerja di YouTube itu pasti adalah orang-orang hebat, dan mereka pasti akan tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dan biasanya para subscriber yang melonjak tadi akan turun naik, dan karena ada aplikasi yang digunakan tadi, para subscriber yang kita miliki akan melonjak tiba-tiba kemudian akan turun secara drastis. Kenapa bisa demikian? Karena YouTube sendiri pasti akan menganggapnya itu adalah bot atau komputer. Jadi walaupun itu orang beneran, YouTube tidak akan menerimanya, karena biasanya misalnya dalam 1 menit kita sudah mendapatkan 10 subscriber. Tentu itu sudah tidak masuk akal atau irasional. Yang kedua, jumlah jam tayang kita di YouTube menjadi tidak wajar. Walaupun penonton yang kita miliki ini bukan bot atau komputer, YouTube pasti akan mengecek apakah ada aplikasi pihak ketiga yang digunakan di smartphone atau di handphone kita. Dari manakah mereka mendapatkan data-data aneh tersebut? Pihak YouTube nanti akan mengecek ke channel YouTube kita di tabulasi analitik, karena biasanya di situ ada ya, yaitu bagian sumber eksternal terbatas. Di situ ada data-data penonton yang kita dapatkan, entah itu dari aplikasi pihak ketiga atau melalui share lewat Facebook, kemudian WhatsApp, Instagram, dan lain-lain. Ketiga, jangan pernah memposting konten di YouTube jika sesuai dengan salah satu yang ada di bawah ini. Yang pertama, konten yang menautkan atau mempromosikan layanan pihak ketiga yang dapat meningkatkan jumlah penayangan, suka, dan subscriber secara buatan ya. Contohnya tadi Subporsab, View4View, ataupun juga YouChannel. Yang kedua, konten yang menautkan atau mempromosikan situs atau layanan pihak ketiga yang dapat meningkatkan jumlah penayangan atau subscriber secara ilegal. Contohnya ini adalah aplikasi YouChannel ya. Jadi ada aplikasi pihak ketiga yang kita harus menonton video dulu mendapatkan koin, kemudian kita bisa menggunakan koin tersebut untuk kampanye. Jadi untuk lebih amannya, jika kita punya budget atau anggaran yang banyak, alangkah baiknya kita membuat iklan di Google AdSense, di Google Ads ya. Baru nanti kalau misalnya sudah itu, karena itu adalah hal yang normal, baru nanti mudah-mudahan YouTube kita bisa mencapai target selama 1 tahun sebanyak 4.000 jam tayang. Yang ketiga adalah konten yang mengajak untuk subscribe ke channel kreator lain hanya jika mereka subscribe ke channel Anda. Artinya itu melalui Subporsab. Misalnya ada orang yang tiba-tiba chat, kemudian sub ya kak, kita balas lagi oke don, misalnya seperti itu. Atau misalnya kita buat komentar yang seperti itu, membuat di konten orang lain itu untuk meminta dia untuk subscribe channel kita.
itu tidak wajar dan tidak baik menurut YouTube. Artinya kita tidak diperbolehkan melakukan hal tersebut. Oleh sebab itu, dapatkanlah viewer, subscriber secara alami. Walaupun sekarang penonton kita sepi, alangkah lebih baiknya kita kampanyekan dengan cara yang baik. Karena biasanya laki-laki yang baik untuk wanita yang baik dan perempuan yang jahat biasanya untuk laki-laki yang jahat pula. Entahlah. Kemudian ada catatannya nih, Anda diperbolehkan mengajak penonton untuk subscribe, mengklik tombol suka, untuk share atau membagikan, dan juga memberi komentar konten yang menampilkan kreator yang membeli penayangan dari pihak ketiga dengan tujuan untuk mempromosikan layanan tersebut. Artinya ada misalnya beli jam tayang, itu dilarang karena pasti akan ketahuan juga. Kalau ketahuan kan repot, kita nanti channel kita tidak akan berkembang. Dan biasanya apabila terjadi peningkatan atau lonjakan penonton yang secara drastis, YouTube juga akan mengetahui dan tidak akan merekomendasikan channel kita kepada orang lain. Karena menurut pengalaman saya, yang tadinya saya viewersnya itu alami, tiba-tiba saya menggunakan aplikasi tersebut, akhirnya para penonton saya hilang. Bahkan sekarang saya harus mulai dari nol lagi. Itu menurut pengalaman saya pribadi. Jadi kemudian apa saja sih yang tidak boleh digunakan di channel YouTube kita? Yang pertama, video kesaksian yang memperlihatkan keberhasilan kreator dalam membeli traffic halaman buatan dari pihak ketiga. Ya, tentu tadi yang namanya aplikasi pihak ketiga pasti dilarang karena orang ketiga itu adalah pelakor. Misalnya ada orang yang kampanye, belilah di anu untuk mendapatkan viewers secara cepat dan juga subscriber secara cepat, itu dilarang ya guys ya. Yang kedua, video yang mengarahkan ke penyedia traffic halaman buatan pihak ketiga dan digunakan kreator dalam konteks promosi atau dukungan. Misalnya saya mendapatkan 1 juta subscriber hanya dengan satu video dalam sehari. Ayo, Anda juga bisa. Jadi palsu ya. Yang ketiga, video yang mencoba memaksa atau mengelabui penonton, artinya menipu penonton nih untuk menonton video, yaitu misalnya pakai kartu info yang berlabel menyesatkan. Artinya misalnya gambar thumbnailnya itu tidak sesuai dengan isi video. Gambarnya misalnya cewek seksi ataupun cewek cantik, tiba-tiba ternyata isinya itu adalah nenek-nenek ataupun kakek-kakek yang sedang berenang. Itu tidak diperbolehkan oleh YouTube. 4. Channel yang didedikasikan untuk menyediakan traffic interaksi channel buatan atau mempromosikan bisnis penyedia traffic buatan tersebut. Kan biasanya itu di aplikasi Subborsab ada kita untuk membeli koin. Jadi itu tidak diperbolehkan karena pasti akan ketahuan. Jadi waspadalah. Untuk itu menurut saran saya atau menurut hemat saya, kita gunakan yang namanya viewer alami dan subscriber alami. Karena yang alami biasanya lebih disukai laki-laki. Jadi itu hanya beberapa contoh saja, dan jangan memposting konten jika menurut kalian dapat melanggar kebijakan YouTube. Jangan sekali-kali memposting. Karena semakin kita menggunakan aplikasi pihak ketiga, konten kita akan semakin tenggelam dan tidak direkomendasikan oleh pihak YouTube. Apa yang terjadi jika konten kita ini melanggar kebijakan? Nah, jika konten kita melanggar kebijakan, maka YouTube akan menghapus konten kita dengan mengirimkan email teguran atau email pemberitahuan. Kemudian jika pertama kalinya channel kita melanggar pedoman komunitas, maka channel kita akan mendapatkan teguran tanpa hukuman. Artinya cuma ditegur saja tanpa dihukum atau penalti. Tetapi jika sudah pernah melakukan yang namanya pelanggaran, channel kita akan mendapatkan teguran pertama atau SP1 kalau di dalam dunia pekerja mah ya. Jika sudah sampai teguran yang ketiga, channel Anda akan dihentikan, artinya di-ban permanen. Sama misalnya kalau kita bermain game menggunakan yang namanya cheat, biasanya suka di-ban oleh pihak penyedia atau layanan game tersebut.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan kali ini. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan, stay safe, keep healthy. Thank you for watching, see you next time. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini jika menurut kalian channel ini sangat penting dan bermanfaat. Hatur nuhun dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.